Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irmawati, NIM 2043068. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya yang belum saya selesai dari kelompok 3. Di sini saya akan presentasikan materi NAT for IP-V4. Saya akan menjelaskan karakteristik NAT, jenis-jenis NAT, kelebihan dan kekurangan NAT, NAT statis, NAT dinamis, PAT, NAT 64. Saya akan Saya menjelaskan akan menjelaskan, saya akan menjelaskan di sini karakteristik NAT. Jaringan umumnya diimplementasikan menggunakan alamat IP V4 pribadi, sebagaimana didefinisikan dalam RVC 1918. Alamat IP V4 privat tidak dapat dirutekan melalui internet dan digunakan dalam organisasi atau situs untuk memungkinkan perangkat berkomunikasi secara lokal. Untuk mengizinkan perangkat dengan alamat IPv4 pribadi mengakses perangkat dan sumber daya di luar jaringan lokal. Alamat pribadi harus diterjemahkan terlebih dahulu ke alamat publik. NAT menyediakan terjemahan alamat pribadi ke alamat publik. Penggunaan utama NAT adalah untuk melestarikan alamat IPv4 publik. NAT memungkinkan jaringan untuk menggunakan alamat IPv4 pribadi secara internal dan menerjemahkannya ke alamat publik bila diperlukan. Apa itu NAT? NAT adalah untuk melestarikan alamat IPv4 publik. NAT memungkinkan jaringan untuk menggunakan alamat IPv4 pribadi secara internal dan menerjemahkannya ke alamat publik bila diperlukan. Router NAT biasanya beroperasi di perbatasan jaringan rintisan. Ketika perangkat di dalam jaringan rintisan ingin berkomunikasi dengan perangkat di luar jaringannya, paket diteruskan ke router perbatasan yang melakukan proses NAT, menerjemahkannya alamat pribadi internal perangkat ke alamat publik luar yang dapat dirutekan, seperti pada gambar di samping ini. Jenis NAT, static NAT, menggunakan pemetaan satu ke satu alamat lokal dan global yang dikonfigurasi oleh administrator jaringan yang tetap konstan. NAT statis berguna untuk web server atau perangkat yang harus memiliki alamat konsisten yang dapat diakses dari internet seperti web server perusahaan. Ini juga berguna untuk perangkat yang harus dapat diakses oleh personal yang berwenang saat berada di luar kantor, tetapi tidak oleh masyarakat umum di internet. Dinamik NAT menggunakan kumpulan alamat publik dan menetapkannya berdasarkan siapa cepat ia dapat. Ketika perangkat dalam meminta akses ke jaringan luar, NAT dinamis menetapkan alamat IPv4 publik yang tersedia dari kumpulan. Alamat lain dikumpulkan masih tersedia untuk digunakan. Di sini ada perbandingan NAT dan PAT. Ringkasan perbedaan antara NAT dan PAT. NAT hanya memodifikasi alamat IPv4 seperti pada gambar di samping. PAT memodifikasi alamat IPv4 dan nomor port. Keuntungan NAT. NAT melestarikan skema pengelamatan yang terdaftar secara hukum dengan memungkinkan privatisasi intranet. NAT menyimpan alamat melalui multiplexing tingkat port aplikasi. NAT meningkatkan fleksibilitas koneksi ke jaringan publik. NAT memberikan konsistensi untuk skema pengelamatan jaringan internal. NAT memungkinkan skema alamat IPv4 pribadi yang ada untuk tetap sementara memungkinkan perubahan mudah ke skema pengelamatan publik baru. NAT menyembunyikan alamat IPv4 penggunaan dan perangkat lain. Sini ada kerugian NAT. NAT meningkatkan penundaan penerusan, pengelamatan ujung ke ujung hilang, keterlacakan IPv4 end-to-end hilang. NAT mempersulit penggunaan protokol tunneling seperti IP-Search, layanan yang memerlukan inisiasi koneksi TCP dari jaringan luar atau protokol stateless seperti yang menggunakan UDP dapat terganggu. NAT statis. Skenario NAT statis adalah pemetaan satu ke satu antara alamat dalam dan alamat luar. NAT statis memungkinkan perangkat eksternal untuk memulai koneksi ke perangkat internal menggunakan alamat publik yang ditetapkan secara statis. Misalnya, server web internal dapat dipetakan ke alamat global internal tertentu, sehingga dapat diakses dari jaringan luar.
NAT dinamis. Ini ada skenario NAT dinamis secara otomatis memetakan di dalam alamat lokal ke dalam alamat global. NAT dinamis menggunakan kumpulan alamat global internal, kumpulan alamat global dalam tersedia untuk perangkat apapun di jaringan dalam berdasarkan siapa cepat dia dapat. Jika semua alamat ini pool sedang digunakan, perangkat harus menunggu alamat yang tersedia sebelum dapat mengakses jaringan luar. Di sini ada port address translation atau biasa disingkat dengan PAT. Mengkonfigurasi PAT untuk menggunakan satu alamat IPv4 untuk mengkonfigurasi PAT agar menggunakan satu alamat IPv4. Tambahkan kelebihan kata kunci ke IPNAT di dalam perintah sumber. Di sini ada contoh sebuah host dari jaringan. Packet Packet tracer atau konfigurasi path. Dalam paket tracer ini, Anda akan menyelesaikan tujuan berikut, seperti konfigurasikan NAT dinamis dengan overload, verifikasi NAT dinamis dengan implementasi overload, mengonfigurasi path menggunakan antarmuka, verifikasi implementasi antarmuka path. Sini ada NAT untuk IPv6. IPv6 dikembangkan dengan tujuan menjadikan NAT untuk IPv4 dan tidak memerlukan penerjemahan alamat IPv4 publik dan privat. Namun, IPv6 menyertakan ruangan alamat pribadi IPv6 sendiri, alamat lokal unik, atau biasa disingkat dengan ULA. Alamat lokal unik IPv6 mirip dengan alamat pribadi RVC 1918 di IPv4, tetapi memiliki tujuan berbeda. Alamat ULA dimaksudkan hanya untuk komunikasi lokal dalam suatu situs. Alamat ULA tidak dimasukkan untuk memberikan ruangan alamat IPv6 tambahan atau untuk memberikan tingkat keamanan. IPv6 menyediakan terjemahan protokol antara IPv4 dan IPv6 yang dikenal sebagai NAT64. Sini saya akan menjelaskan tentang NAT64. NAT untuk IPv6 digunakan dalam konteks yang jauh berbeda dari NAT untuk IPv4. Variasi NAT untuk IPv6 digunakan untuk menyediakan akses secara transparan antara jaringan IPv6 saja dan jaringan IPv4 saja, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Tidak digunakan sebagai bentuk terjemahan IPv6 privat ke IPv6 global. NAT untuk IPv6 tidak boleh digunakan sebagai strategi jangka panjang, namun sebagai mekanisme sementara untuk membantu migrasi dari IPv4 ke IPv6. Baik, itulah presentasi saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.